Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendasari persekutuan kita pada saat ini dengan membaca dan mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendasari persekutuan kami dengan membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Tuntun dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan yang pertama dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan terbaring di tempat siksaan. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat dimohon berdiri. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian sabda Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang. Kadami kurre sumanga puang. Kadami kurre sumanga
duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, tema kita pada saat ini taat walau perih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Prapaskah ke-6. Dalam tradisi Yahudi, hitungan ke-6 adalah puncak sebuah proses untuk menemukan kesempurnaan pada hitungan ke-7. Tradisi ini adalah bersumber dari kisah penciptaan yang berproses selama 6 hari dan memuncak pada hari ke-7 sebagai Sabat. Kita telah mengikuti minggu-minggu Prapaskah selama 6 minggu dan akan berpuncak pada hari Paskah minggu depan dalam peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam tradisi, hari Prapaskah ke-6 sering disebut Minggu Palmarum untuk memperingati saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada saat itu orang menyambut Yesus dengan meriah, dengan teriakan seperti dalam tata awal ibadah kita. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teriakan tersebut diiringi dengan lambaian dengan daun-daun palma. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan memperhatikan seluruh bagian pembacaan Alkitab yang difokuskan pada bahan utama, yaitu Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 50 ini adalah nubuat yang menggambarkan Kristus. Kristus melakukan begitu banyak hal penting dalam misi pelayanannya selama di dunia ini, antara lain dengan lidahnya Dia senantiasa menyampaikan berbagai pengajaran, khotbah, penghiburan, serta memberi dorongan kepada yang letih lesu dan berputus asa, walaupun dia sendiri sedang menghadapi penderitaan yang begitu pedih. Dengan telinganya yang tajam, dia senantiasa siap mendengar keluhan, mendengarkan permohonan dan menyatakan kepedulian kepada umatnya dengan kasih yang tulus. Dalam sikap taat kepada Bapa, dengan konsisten rela menderita, mengorbankan jiwa, raga, serta kemuliaannya demi kasihnya kepada umat manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam rangka perenungan untuk semua karya agung Yesus Kristus itu, kita dituntun oleh pembacaan kita mengenai nubuat Nabi Yesaya, hamba yang menderita, telah digenapi dalam peristiwa penderitaan yang dialami dan dihadapi oleh Yesus sampai mati di kayu salib. Sekaitan dengan peristiwa besar itu, serta mengambil bagian di dalamnya, maka ada beberapa hal sebaiknya kita renungkan bersama dalam ibadah persekutuan kita pada saat ini. Yang pertama, Yesus mengorbankan diri untuk menebus kita dengan ketaatan penuh walaupun perih, bagaikan pengabdian seorang hamba. Karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang pada hakikatnya adalah setara dengan Allah, tetapi telah menempatkan diri seperti manusia,
bahkan menjadi hamba. Kita tidak ada jalan sedikit pun untuk meninggikan diri di depan Yesus yang merendahkan diri. Dapat kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika Pilatus sang penguasa mencuci tangan, Kristus sang penebus menyerahkan tangannya bahkan untuk dipaku. Itu kita baca dalam Matius 27 ayatnya yang ke-24. Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia orang benar. Tapi karena lebih takut kepada orang banyak sehingga dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Matius 27 ayatnya yang ke-20. Dan poin yang kedua yang kita renungkan. Kristus menerima jalan penderitaan, bahkan kematian karena kasih-Nya kepada kita. Kasih Yesus kepada kita adalah kasih yang berujung kematian. Napomate puang Yesus. Supaya kita hidup. Dia rela mati demi ciptaannya. Kepada saudara-saudara dan saya. Dengan cara bagaimanakah kita menyambut cintanya? Cinta Yesus kepada kita. Jangan sampai cinta yang napomate puang Yesus itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan karena kita tidak menyambutnya dengan baik. Ataupun mungkin menyambutnya namun cepat berpaling karena berbagai hal yang lain. Misalnya dengan kondisi kita sekarang ini. Di dalam menghadapi wabah virus corona. Dengan mendengar ada 3 orang yang positif. Ada yang 20 orang PDP dan 113 orang yang ODP. Atau lebih dari itu. Masihkah kita hidup dan merasakan cinta kasih Kristus? Saudara-saudara, sepanjang minggu ini sering disebut Minggu Sengsara. Juga sering diisi dengan Via Dolorosa dalam rangka memaknai penderitaan Kristus, yaitu jalan salib. Mari hidup dalam ketaatan walaupun perih hidup yang kita jalani sekarang ini. Karena kita percaya Kristus senantiasa bersama dengan kita. Terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara, beberapa hal akan menjadi pokok perenungan kita dalam saat teduh pada saat ini. Yesus mengorbankan diri untuk menebus kita dengan ketaatan penuh, walau perih bagaikan pengabdian seorang hamba. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang pada hakikatnya adalah setara dengan Allah. Kita tidak ada jalan sedikit pun untuk meninggikan diri di depan Yesus yang merendahkan diri. Ketika Pilatus sang penguasa mencuci tangan, Kristus sang penebus menyerahkan tangannya, bahkan untuk dipaku. Kristus menerima jalan penderitaan, bahkan kematian, karena kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di dalam sorga. Tuhan sudah memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang merintih, sedang menghadapi satu pergumulan berat, bahkan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami Tuhan, mampukan pemerintah kami, mampukan kami semua untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk sidang jemaat-Mu di Jemaat Moria ini. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sekalipun kami hanya berada di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami, memberikan kami kesabaran, memberikan kami kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Ada yang bergumul karena sakit, ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada juga yang sedang dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuntun dan sertailah kami semua Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.